Tadi udah ada, mau beliau nunggu. Atau saling ID meeting sama pas kodenya nggak? Tak mau masuk apa aja, Mel? Kok nggak bisa masuk? Enggak tuh Salimun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ah, wabarakatuh. sudah apa? Sudah waktunya kita mulai ya. Ya, Pak Ya, Prof. baik. Ya, ya. Baik. Ini Ibu ya ada kendala sedikit. Ustadz Ah, Jamal belum bisa masuk, tapi pemakalah ada dua kan hari ini kan. ya. Ustadz Jamal itu ada kendala teknis masalah apanya. Mudah-mudahan apakah di makalahnya udah dikirim Bu ya? Ya, Apakah kalau dibantu presentasi atau gimana Bu ya? ya, langsung aja presentasinya. Kita tunggu nanti apa kita tunggu sambil jalan aja ya. Baik Bu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Eh, yang sama-sama kita muliakan Buya Rusdi dan yang sama-sama kami banggakan, kita banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah untuk pembelajaran ulumul Quran ya khusus dari Ibu Yarsdi. Alhamdulillah ini pertemuan yang insya Allah ini Delapan ya. Yang ketujuh. ketujuh Ketujuh. terakhir Bu ya. Nah, yang Pertemuan terakhir mudah-mudahan ya. iya Ya. nanti ada tiga sesi kita apa kita waktunya. Yang pertama sesi makalah, yang kedua sesi apa diskusi, yang ketiga itu sesi kita itu musyawarah bagaimana mengenai tentang UTS kita. Nah, gitu. Apakah UTS-nya kita memperbaiki tugas ataupun gimana kita mohon arahan daripada Buya nanti insya Allah. Baik, kita mulai presentasi dari pemakalah hari ini yaitu Ustadz Abdal dan Ustadz Jamal. Nah, untuk kepada Ustadz Abdal falyatafadhal mashkurah. Nggak ada ngaji-ngaji dulu dah. Iya, astagfirullahaladzim. Silakan kepada Ustadz Abdal untuk mengambil berkah di pagi hari ini. Majelis kita ini kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul lah. Langsung ya Saya Ustaz gak ya. terus ancak merajaah dari tadi itu awak Iya. penasaran nah yang dibaca saya gak salah ngaji. Pak presentasi. Boleh. Boleh, Ah. boleh Ustaz Yoga. Silakan Ustaz Yoga. Limada antum tanamun? Limada antum tanamun? Wa limada antum Oh iya, iya, la iya. tahfadz? Ada pengajian Ustaz Oh iya Yoganya. iya. Oke, biarlah. Ma'anna abawaikum fil bait. Limaza antum saya gak di situ. Oke. Oke, langsung aja ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ustaz Taufik sengaja 2 kali berulang huruf ini Mas Ustaz Taufik. Ustaz, nanti baca makalah Ustaz. Sengaja 2 kali berulang huruf ainnya mah. Wa Oh, hurun 'ain. Tapi Baik, Ustaz Taufik huruf ain tuh. baik, baik kita lanjut. Aduh Ustaz Jamal dulu Kak. Barakallahu. Alhamdulillah Ustaz Jamal sudah hadir. Ini Hmm. siapa dulu nih Ustaz? Ustaz Jamal aja duluan. Boleh Ustaz Jamal, silakan. Lalu hantar lambik itu lo dulu nak. Bagi tugas. Ustaz Jamal, silakan Ustaz Jamal untuk presentasi. Bisa Ustaz? Bisa Ustaz, insyaallah. oh. Bentar ya Ustaz ya. Aduh. Ustaz Afdal. Oke. Tolong host dijadikan co-host ini. Ana mau share screen Ustaz Jamal ya. Aduh, saya aduh. Thank you. The best host. Oke. Ulumul Quran dan Iswatu. Apakah telah ada Ustaz Jamal? Udah Ustaz. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi Pak Moderator. Silakan Ustaz. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya dan kita hormati semua Bapak dosen kita yang telah hadir setelah subuh ini, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan senantiasa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, izinkan Jamal menyampaikan seberkas makalah atau tampilan slide yang mana pada saat ini sebenarnya ada 2 makalah Pak, yakninya Jamal dan Ustadz Afdal.
Jadi makanya makalahnya kita bikin dua. Mungkin bagi yang Jamal ini sedikit agak ringkas ya, karena mungkin dalam konteks pembahasannya itu sama gitu. Oke, baik. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah makalah ulumul Quran dan isu aktual. Ya, boleh digeser Pak Afdal. Oke, pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran secara etimologi berarti ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Secara terminologi, ia mencakup pembahasan tentang sebab turunnya ayat, qiraat, nasih mansukh, tafsir, ijaz, dan aspek kebahasaan Al-Quran. Tujuan utamanya adalah membantu umat Islam untuk memahami pesan ilahi secara benar dan kontekstual. Itu pengertian dari ulumul Quran. Lanjut. Lalu kemudian apa tantangan modern terhadap kajian ulumul Quran ini? Nah, di era globalisasi dan digital, kajian ulumul Quran menghadapi tantangan yang serius. Salah satunya adalah tantangan yang munculnya tafsir yang bebas di media sosial. Tanpa dasar keilmuan yang kuat, fenomena ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami teks suci Al-Quran. Respon Al-Quran terhadap isu aktual, banyak mufasir kontemporer mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat tentang perempuan dengan pendekatan hermeneutik agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Yang keempat, kontekstual nilai-nilai Al-Quran di era modern. Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Quran berarti menafsirkan pesan-pesan ilahi dengan mempertimbangkan situasi sosial dan budaya kontemporer. Para ulama kontemporer menekankan pentingnya maqasidus syariah sebagai dasar dalam memahami relevansi ayat-ayat Al-Quran dengan kebutuhan masyarakat modern. Lalu kesimpulannya apa? Kajian ulumul Quran memiliki peran sentral dalam menjaga kemurnian pemahaman Al-Quran di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Ilmu ini membantu umat Islam untuk memahami pesan ilahi secara komprehensif dan kontekstual. Tantangan modern seperti sekuler, feminis, dan digitalisasi menuntut pendekatan baru dalam studi ulumul Quran yang tetap berpijak pada prinsip wahyu, namun relevan dengan perkembangan zaman. Sudah. Oke. Oke, baik. Itu Pak pemekaran slide makalah dari saya. Selanjutnya kita diserahkan kepada Pak Ustadz Afdal untuk menyampaikan makalahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Jamal dan Bapak moderator. Beda bantu. Belum diizinkan oleh moderator, sorry. Lanjut, Sat. Oke. Untuk kata penghormatan dan doa kita tumpangkan kepada pemakalah sebelumnya. Baik, menghemat waktu kita langsung saja. Makalah kami mungkin ada penambahan sedikit dari makalah yang disampaikan oleh Ustadz Jamal tadi. Sudah nampak slide-nya? Sudah, Sat. Oke. Untuk latar belakang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Jamal. Rumusan masalah di sini kami ada mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama apa itu pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Yang kedua bagaimana urgensi ulumul Quran di era kontemporer. Dan yang ketiga apa saja isu-isu aktual yang relevan dalam kajian ulumul Quran. Yang keempat bagaimana tantangan dan peluang pengembangan ulumul Quran di era modern. Baik, pembahasan yang pertama kita bahas pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Nah, untuk secara etimologis, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Jamal. Nah, menurut Manna Al-Khattan, ulumul Quran mencakup pembahasan seperti sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, pengumpulan mushaf, qiraat, nasikh wal mansukh, muhkam mutasyabih, serta kaidah-kaidah tafsir. Dengan memahami bidang-bidang tersebut,
seseorang dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan mengaitkan dengan kehidupan. Ruang lingkup ulumul Quran sangat luas dan mencakup beberapa aspek, di antaranya yang pertama itu ada ilmu tafsir, yang kedua ada ilmu asbabun nuzul, yang ketiga ilmu munasabah, yang keempat ada ilmu i'jazul Quran, yang kelima ada ilmu qiraat, yang keenam ilmu tarikh Al-Quran, yang ketujuh ilmu balaghah dan lain-lain, ini ilmu alaq ya, nahwu, saraf dan sebagainya. Mantik, balaghah, ma'ani. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu urgensi ulumul Quran di era kontemporer. Perubahan sosial, kemajuan sains, dan globalisasi menuntut umat Islam untuk menafsirkan kembali pesan-pesan Al-Quran agar tetap relevan dan aplikatif. Pemahaman literal yang lepas dari konteks historis seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan ekstremisme. Oleh karena itu, pembelajaran ulumul Quran harus mencakup analisis konteks dan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariatnya. Nah, melalui pendekatan tematik atau tafsir maudhu'i, isu-isu kemanusiaan seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan tanggung jawab ekologis dapat dikaji dari perspektif Al-Quran. Pendekatan ini membuka ruang bagi pemaknaan ulang terhadap teks suci yang tepat berakar pada nilai-nilai fundamental Islam. Namun, res- responsif terhadap tantangan zaman, responsif terhadap tantangan zaman artinya bisa merespon tantangan zaman. Ulumul Quran sangat urgen di era kontemporer karena beberapa alasan di antaranya. Nah, yang satu, untuk menghadapi tantangan zaman. Ulumul Quran membantu umat Islam untuk memahami Al-Quran secara kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman. Semakin kompleks seperti kemajuan teknologi, isu sosial, dan perubahan nilai-nilai budaya. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Nah, ini tadi juga udah dibahas oleh Ustaz Jamal, di mana kami akan perkuat sedikit. Dengan mempelajari ulumul Quran, umat Islam dapat memahami Al-Quran dengan benar dan tidak terpengaruh oleh pandangan-pandangan yang keliru atau penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, menjawab isu-isu kontemporer. Nah, ulumul Quran memberikan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara relevan dalam konteks zaman sekarang, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu isu-isu aktual, kajian dalam ulumul Quran. Nah, yang pertama itu ada kami buat isu gender dalam Al-Quran. Nah, banyak ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara bias mengenai gender karena pendekatan historis yang patriarkal. Nah, kajian ulumul Quran dengan pendekatan kontekstual berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut secara adil, menekankan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Nah, meskipun menekankan kesetaraan dalam keadilan laki-laki dan perempuan, maksudnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, pemakalah telah mengutipkan juga dalam makalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari kurnia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini cukup jelas menerangkan kepada kita bahwasanya laki-laki memiliki hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan perempuan juga memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Yang kedua,
ada isu ekologi dan krisis lingkungan. Nah, Al-Quran menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi. Dalam era krisis lingkungan global, nilai-nilai ekologis dalam Al-Quran seperti larangan berbuat kerusakan fasad fil ard ya, menjadi dasar etika lingkungan Islam. Sebagaimana juga firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 juga telah pemakalah kutip di dalam makalahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini dapatlah kita pahami ternyata isu ekologis dan krisis lingkungan ini adalah telah diantisipasi oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Yang ketiga itu ada isu moderasi beragama dan ekstremisme. Kesalahan dalam memahami ayat-ayat jihad atau perang sering dijadikan legitimasi bagi tindakan kekerasan dengan memahami konteks turunnya ayat dan prinsip maqasid syariah. Ulumul Quran menjadi alat penting untuk membangun moderasi beragama. Ayat tentang moderasi beragama ini banyak, diantaranya terdapat juga dalam surah Al-Baqarah juz 2 tentang aturan-aturan perperangan dan segala macamnya. Namun di sini juga sorry. Namun di sini pemakalah juga mengutip surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini adalah dasar konseptual moderasi Islam. Kata wasata berarti tengah, adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Quraisy Shihab. Istilah ini menunjukkan karakter umat Islam yang tidak ekstrim, tidak condong ke kiri atau liberal tanpa batas, dan tidak pula terlalu condong ke kanan atau fanatik ya, ekstrim gitu, sempit. Nah, umat wasata berarti umat yang memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat, akal dan wahyu, serta antara individu dan masyarakat. Dengan demikian, moderasi beragama bukan kompromi nilai, tetapi implementasi keseimbangan yang adil. Yang keempat, ada isu digitalisasi dan literasi keagamaan. Nah, di era digital, di era kita sekarang ini, banyak tafsir dan informasi keagamaan beredar tanpa verifikasi ilmiah. Tantangan ini menuntut kemampuan kritis dan metodologis agar umat dapat memilih sumber yang sahih. Nah, jadi ulumul Quran dalam menjawab tantangan yang digitalisasi dan literasi keagamaan ini sangat berperan penting sekali, di mana saudara sekalian bahwasanya jika tidak menguasai tentang kajian ulumul Quran, maka pastilah kita akan mengambil atau mengutip eh, penafsiran-penafsiran yang tersebar di digital di internet dengan tanpa penyaring. Nah, gitu. Kita lanjut eh pembahasan yang terakhir itu tantangan dan peluang pengembangan ilmu Al-Qur'an. Nah, tantangannya banyak sebenarnya, cuman di sini pemakalah cuman mengambil 3 dan peluang juga pemakalah cuman kutip 3 eh, peluang. Nah, di antaranya tantangan itu ada keterbatasan pemahaman bahasa Arab. Nah, ini tantangannya juga sudah dari dulu sebenarnya. Nah, yang kedua ada kompleksitas tafsir. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Peluang, yang pertama peluang saat ini yaitu pengembangan teknologi. Nah, jadi pengembangan teknologi ini dapat membantu pengembangan ulumul Quran seperti pembuatan aplikasi, pembuatan PDF, naskah, e-book, kitab-kitab dan sebagainya. Yang kedua, kolaborasi antar lembaga.
Nah, kolaborasi antar lembaga ini dapat memperkaya kualitas dan kuantitas pengembangan ulumul Quran. Apalagi sekarang di zaman digital sudah mudah akses komunikasinya. Lalu peluang yang ketiga itu pengembangan metode pembelajaran yang efektif. Nah, pengembangan pembelajaran yang efektif ini dapat membantu pemahaman dan penguasaan ulumul Quran. Lalu yang keempat dan lain-lain. Nah, dengan memahami tantangan dan peluang ini, kita dapat meningkatkan pengembangan ulumul Quran dan memanfaatkannya untuk kemajuan umat Islam dan masyarakat secara luas. Baik, penutup. Nah, kesimpulannya ulumul Quran bukan sekedar studi tentang teks wahyu, tetapi juga kunci bagi umat Islam untuk memahami realitas dengan pandangan yang seimbang, yang rasional dan spiritual. Dengan menjadikan ilmu ini sebagai fondasi dalam menghadapi isu-isu aktual seperti gender, lingkungan, dan moderasi beragama, umat Islam dapat menunjukkan wajah Islam yang damai dan relevan di tengah dinamika global. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin itulah presentasi singkat dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang sangat luar biasa sekali. Dua makalah. Kita masuki sesi yang pertama terlebih dahulu, yaitu sesi kritik dan saran. Bagi ada yang mau menambahkan ataupun mengkoreksi daripada makalah yang ditulis oleh Ustaz Abdal dan Ustaz Jamal, kawan-kawan. Ternyata tidak ada, Ustaz. Berarti sudah sempurna, Ustaz. Alhamdulillah, Tapi meskipun belum. Anas, Ustaz. Anas, Ustaz. Ana mau menambahkan mau koreksi makalah gitu kan. Silahkan, Zat. Pertama adalah ini kan untuk memahami supaya tuh tafsirnya tuh ndak melenceng, intinya kan dari latar belakang tadi kan. Di isu-isu aktual itu ada beberapa ayat itu tentang isu gender, isu ekologi, dan isu moderasi beragama. Yang ada tafsirnya itu di moderasi beragama. Kalau yang di isu ekologi dan isu gender itu kita nggak ada nengok bagaimana pandangan daripada ulamanya, cuman ini ke apa kayak terjemahan, tapi ada Ustaz ngasih footnote nih, Kemenak terus Oh iya, itu ada terjemahan Al-Quran Kemenak RI. gitu. Itu aja sih. Kalau bisa gitu kan. Nah, Tambah tahu kan bisa penafsirannya. tambah penafsiran. Oke, 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 oke. Itu aja sih. Karena petang lain mati pakai kata juta mereka salah tak? Oke, kita masuki sesi, yaitu sesi tanya jawab ataupun kita saling bertukar pikiran tentang ulumul Quran dan isu aktual. Nah, siapa yang mau bertanya boleh mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Apa namanya tuh? Raise Bahasa your hand. hand. Raise hand. Nah, ayo. Kebanyak nih isu aktualnya. Yalah. Kena ngantuk orang. Kayak Ustaz. Ada tanya oleh Ustaz Taufik apa tuh? Enggak ada diskusi Batu apa Ustaz gitu. Jamal. Berarti kajian subuh sewa sama Pak Prof itu. Ini ada Ustaz Taufik Hidayat. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Mohon izin terima kalah, Prof. Untuk bertanya, karena yang lain belum ada yang bertanya ya. Saya coba memancing-mancing lagi. Kita lihat tadi di urgensi ulumul Quran di era kontemporer ya. Pertama tadi ada menghadapi tantangan zaman.
Selanjutnya, menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, menjawab isu-isu kontemporer dan lain-lain. Yang saya tanyakan adalah menjawab isu-isu kontemporer ini seperti apa saja isu-isunya. Apakah termasuk isu politik negara kita ini atau gimana? Terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah ini pertanyaannya nampaknya ke makalah Ustaz Jamal nampaknya enggak? Tapi boleh dijawab juga sama-sama lah oleh Ustaz Abdul. Ini ada juga ini yang mau ingin konsultasi, bertanya boleh juga gitu kan. Curhat boleh juga gitu. Ustazah Sipah terlebih dahulu, setelah itu baru Ustazah Rita Siska. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yang ingin saya tanyakan kepada kedua makalah, karena makalahnya sama kan, untuk isu aktual. Sekarang ini kan marak banget AI ya. Semuanya pasti pakai AI, curhat pakai AI. Nah, kalau dikaitkan dengan ulumul Quran, ada nggak sih bahas tentang hal AI kayak gini gitu? Gimana sih di ulumul Quran kayak gitu? Itu saja kepada Ustadz Jamal dan Ustadz Afdal. Terima kasih. Ini untuk kedua makalah. Oh ternyata semakin lama semakin banyak yang angkat tangan nih. Baru connect, Ustaz. Ustazah Rita. Nah, setelah itu kita kasih aja lah kesempatan karena ini hari terakhir ya. Kasih Ustaz, ya. aja semua Ustaz Taufik. Oke, Ustaz. Ustazah Rita Siska, setelah itu Ustazah Fitri Handayani. Ya, terima kasih Pak Moderator atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pembahasan hari ini mengenai ulumul Quran dan isu aktual. Mengenai isu aktual yang terjadi di dunia Islam sekarang ini kan ada tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan di Gaza dan Sudan. Menurut makalah, maaf ya, saya kalau masalah tragedi kemanusiaan di Gaza dan Sudan, saya merasa prihatin. Lalu pertanyaannya, bagaimana ulumul Quran atau pandangan Al-Quran terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza atau Sudan itu, apa makalah? Itu aja pertanyaannya, kembali kepada moderator. Tunggu, bagaimana? Bagaimana Pandangannya atau tafsir menafsirkan mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi di dunia Islam di Sudan. Gaza dan Sudan Gaza. itu. Yes. Masya Allah, lembut sekali hati kami. Free Palestine. Oke, insyaallah. Oke, oh iya isu kemanusiaan, bagus. Insyaallah. Oke, lanjutnya Ustazah Fitri Handayani. Telah di sini saya mungkin pertanyaan yang pertama itu lebih ke Ustadz Jamal ya. Maka kalau Ustadz Jamal ini apa namanya? Simpel ya, padat gitu ya, simpel, singkat gitu. Tapi alhamdulillah udah dilengkapi dengan makalahnya Ustadz Afdal, saling melengkapi satu sama lain. Di sini mungkin di halaman berapa ini? Di halaman, sorry, tadi udah nampak. Di halaman 4, ya. Poin tentang tantangan modern terhadap kajian ulumul Quran di paragraf kedua. Itu kan ada isu sekuler ya. Saya minta kepada pemakalah supaya menjelaskan dalam dunia realnya isu sekuler ini. Kalau di sini kan masih secara umumnya.
isu sekuler dalam pendidikan modern juga berpotensi memisahkan antara ilmu dunia dan nilai-nilai ilahiyah. Jadi contoh dalam apanya dunia nyatanya gitu. Dan solusi yang diberikan oleh ulumul Quran terhadap tantangan modern itu. Itu yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua mungkin bisa dijawab oleh salah satu ya tantangan yang saya rasa selain yang ada di makalah gitu kan. Kayak apa namanya? Kita kan memang orang yang beragama, tapi eh kayak anak-anak itu kayak anti dengan namanya jurusan agama gitu. Apalagi dulu itu waktu apa kurikulum 13 itu kan ada jurusan agama gitu. Kayak mereka itu takut gitu di jurusan agama karena katanya jurusan agama itu mungkin pandangan mereka lebih sedikit peluangnya untuk masuk ke perguruan tinggi dibandingkan IPA atau IPS gitu kan. Apalagi sekarang itu kalau sekarang kan kurikulumnya itu kurikulum merdeka gitu kan. Jadi agama itu masuk ke peminatan gitu. Jadi ulumul Quran ini nanti akan masuk ke peminatan ilmu hadis kalau kami menggunakannya apa bukunya ilmu hadis dan ilmu tafsir. Kalau mungkin ulumul Quran ini pakai bahasa ilmu tafsir. Kalau seandainya ditanyakan sama eh, rata-rata anak-anak itu siapa yang minatnya ke ilmu tafsir itu nggak akan ada yang milih gitu, hanya sedikit sekali gitu yang pingin belajar ilmu-ilmu agama atau mendalami ilmu agama itu. Bagaimana solusinya gitu biar apa namanya anak-anak Gen Z zaman sekarang ini itu lebih semangat gitu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah udah dicatat Ustaz Jamal. Ya, itu saja. Dan itu rupanya banyak. Ya. Ya kan boleh sesi apa curhat juga saat itu kan. Oke, selanjutnya ada nih satu lagi Ustaz Rocky. Kita kasih aja lah enak. Si aja lah, aku lapang. Ustaz Jadi Rocky aku silakan. Iya, pertemuan terakhir jumpa Prof untuk tahun ini, semester ini tuh, bukan tahun ini. soal CPNS kan sebanyak ini juga misalnya. Silakan Baik, Ustaz Rocky. terima kasih pada moderator yang beri kesempatan. Menarik ini sebenarnya isu ini sangat luar biasa ini ya, sehingga banyak yang tertarik tersedot ini. Eh, yang jadi pertanyaan itu tentang dari ulumul Quran. Tadi ada tentang menjadi Islam yang moderat. Jadi mohon kepada pemakalah kedua-duanya bisa ya. Dari semua isu itu, bagaimana menjadi Islam yang moderat menurut pemakalah itu dari semua isu LGBT, teknologi, politik, toleransi dan lain sebagainya ya. Apa itu yang Islam moderat? Bahwa moderat ke LGBT, bahwa moderat ke teknologi, bahwa moderat ke politik, toleransi ya antar sesama umat, antar orang umat beragama lah gitu kan. Karena kalau saya lihat sebenarnya cocoknya ke ekstrim ya. Kenapa? Karena memang orang yang beragama itu orang yang harus ekstrim sebenarnya. Contoh mempraktekkan masalah akidah itu kan harus ekstrim. Nah, contohnya kayak eh, apa ya tidak mengucapkan salam tidak mengucapkan selamat hari Natal misalnya gitu. Nah, jadi mohon penjelasan tentang Islam moderat itu apa posisi duduknya gitu, moderat itu apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini awak bagi anguk lo nak. Atau langsung Kalau Ustaz. pertanyaan Sarki kok di siko terbuka app peluang apa kok pasti salah.
Pulang debat banyak masuk sebetulnya. Astagfirullah. Oke. Udah, ini udah terkumpul beberapa pertanyaan. Iko, Dan awak jawe, Iko bisa langsung je kompre ko satu topik ah. Soalnya kok kayak soal sidang munakasyah. Nah, untuk pemakalah, untuk menjawab yang menurut pemakalah yang lebih dahulu, yang lebih mudah dahulu untuk dijawab lah gitu. Awak menambah saya tadi, nah, awak tambah nah jawaban Sak Jamal dai, itu tadi. Baik, tadi kan udah banyak soal saja tuh Ustaz Taufik. Jadi, karena ingin menjelaskan yang pertama tentang isu dan Gaza ya. Tadi ditanyakan sama Kak Bita Siska, apakah hubungannya dengan Quran gitu. Yang pertama, Anda ingin menjelaskan begini, tragedi pembantaian atau tragedi penjajahan atau pembunuhan Mesir yang terjadi di dua negara tersebut itu memang sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Bahkan di zaman para nabi terdahulu juga pernah itu dilakukan. Seperti zaman Nabi Musa alaihissalam yang mana pembantaian laki-laki oleh Raja Firaun karena Firaun kan tidak ingin ditandingi. Lalu kemudian di zaman jahiliyah sebelum kenabian juga terjadi pembantaian bagi perempuan. Bagi perempuan yang baru lahir itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bagi yang sudah dis itu dizinai, bagi yang tua itu dijadikan budak. Itu sudah pernah terjadi dan sekarang terjadi lagi. Lalu kemudian apakah hubungannya dengan ulumul Quran? Nah, begini. Salah satu ilmu yang ada di ulumul Quran yakninya tentang penafsiran. Penafsiran sebagaimana yang dikatakan difirmankan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu akan saling bertumpah darah wa yasbiqu timah kata malaikat. Lalu kemudian disambung oleh Allah ini a'lamu ma la ta'lamun itu di dalam surat Al-Baqarah ya. Rupanya di balik pembantaian itu, lalu kemudian di balik pembunuhan massal itu, Allah bikin kejadian seperti itu, rupanya Allah lebih mengetahui dibandingkan dengan kita. Nah, salah satunya ialah bahwasanya Allah memperlihatkan kepedulian umat Islam itu satu dengan lainnya. Nah, ini didapatkan dari mana? Tentunya dari penafsiran kontemporer. Bukan cocok logi, karena memang uh, pernah Rasulullah SAW mensabdakan dalam hadisnya akan ada nanti umat Islam itu berpecah belah, yang mana Allah menunjukkan wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Tetapi pada akhir zaman nanti akan terpecah belah. Mereka akan saling berbunuhan, saling menyakiti, saling mengkhianati, saling membiarkan. Dan bagi ulama sekarang, itu tuh relevansi kejadiannya dengan apa yang terjadi di Sudan dan Gaza. Seperti di Sudan kan terjadi isunya amunisi dari SRM, itu tentara yang tidak resmi itu didanai oleh Dubai atau Uni Emirat Arab. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, pada intinya, hubungannya dengan Al-Quran adalah beruntungnya ulama-ulama sekarang menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan zaman yang terjadi sekarang sehingga kita masyarakat awam ini bisa mengerti bahwasanya ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Bahwasanya apa yang disabdakan Nabi, wahyu yang diwahyukan itu benar-benar terjadi dengan apa yang kita lihat zaman sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah hubungannya ada? Ada. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. 1400 tahun yang lalu dikatakan Nabi dan pada akhirnya terjadi di hadapan kita sekarang. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah langsung Ustadz Abdul menambahkan. Nah, kita sangat
prihatin ya dengan yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang di Palestina dan akhir-akhir ini yang terjadi di Sudan gitu. Nah, di situ seolah-olah eh, manusia sudah tidak ada harganya lagi. Nah, pri kemanusiaan sudah tidak dijunjung lagi demi kepentingan-kepentingan elit politik global. Nah, jadi pertanyaan dari Kak Dita tadi, tragedi kemanusiaan di Gaza itu bagaimana pandangan atau eh, tafsir yang menafsirkan tentang hal tersebut. Nah, kalau untuk pandangan tafsir nanti kita minta kepada Bapak Profesor Doktor untuk menjelaskan. Namun saya akan sedikit menambahkan apa yang disampaikan Ustaz Jamal tadi. Bahwasanya yang disampaikan Ustaz Jamal tadi itu benar adanya karena dalam Al-Quran sendiri telah disampaikan bahwasanya manusia itu sukanya menumpahkan darah. Nah, jadi kita sebagai seorang Muslim, nah, yang mana yang dianiaya, yang dizalimi itu juga saudara kita sesama Muslim. Sudah sepatutnya lah kita untuk memberikan eh, bantuan dan doa kepada saudara-saudara kita tersebut. Jangan malah kita berlepas tangan selagi kita apa yang mampu kita berikan bantuan, maka kita berikan bantuan sesanggupnya kita. Jika tidak mampu, maka minimal kita doakan. Dan mudah-mudahan segala kezaliman yang menimpa kita dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah dan kita juga dilindungi dari kaum-kaum kafir yang berbuat zalim tersebut. Nah, em, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, di situ dikatakan juga, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Nah, artinya di situ Allah juga memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang yang lebih duluan memerangi kita. Syaratnya wala ta'tadu, tidak boleh melampaui batas. Nah, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu benci orang yang melampaui batas. Artinya apa? Sebenarnya seluruh umat Islam sudah berkewajiban untuk melawan balik. Nah, atas tindak kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para Zionis-Zionis tersebut. Nah, akan tetapi, nah, kendalanya di pemimpin-pemimpin Islam saat ini seolah-olah kembali menyerang balik atau hingga melahirkan rasa takut. Nah, untuk menegakkan keadilan di daerah-daerah konflik tersebut. Nah, atau bisa juga karena faktor yang lain, wallahu a'lam. Nah, tapi kalau murni kita berpegang teguh kepada pedoman kita yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka pasti kita tidak akan membiarkan kejadian tersebut terjadi berkelanjutan hari ke hari bahkan sampai hitungan tahun. Nah, dan mudah-mudahan lah umat Islam di masa mendatang mendapatkan pemimpin sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh agama kita yaitu seperti Amirul Mukminin insyaallah. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, bukan sedikit, Ustaz. Alhamdulillah sudah panjang lebar gitu kan. Ini kan ada juga nih, Ustaz Rocky mungkin ingin menambahkan nih. Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Apa Adalah. yang tadi, Ustaz? Tapi kalau mau menambahkan juga nggak apa-apa. Itu Mas yang tadi. Jadi ya tentang Palestina ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Palestina itu kan apa nama itu? Asbabun apa ya? Sejarahnya panjang gitu kan. Jadi mulai dari kisah Nabi Musa lagi kalau nggak salah itu. Nabi Musa setelah mereka lolos dari Fir'aun ya,
Lalu setelah dibelah laut itu oleh Nabi Musa, kemudian mereka lari ya, Bani Israel. Setelah lari itu mereka laut dipertemukan lagi. Jadi Firaun tenggelam, lalu mereka tidak ada tanah lagi gitu kan. Sehingga Allah menjanjikan kepada mereka untuk pergilah ke negeri Kan'an gitu ya. Kan'an itu dulu namanya Kan'an, kalau sekarang Palestina gitu. Jadi eh, lalu ada ayat mengatakan di situ, wahai Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk sedih kau katanya kan. Kalau besok sekiranya menang, beritakan kepada kami. Nanti baru kami ke sana gitu. Jadi secara mental mereka memang mental awalnya orang Yahudi itu orang yang bermental pengecut gitu. Dan secara filosofi cerita Israeliatnya mereka takut ke Kan'an waktu itu. Mereka beranggapan orang-orang Kan'an pada waktu itu adalah raksasa-raksasa gitu. Sehingga mereka tidak mau berani masuk. Tapi kalau dikaji secara filosofisnya sebenarnya ketika dia sudah memenangkan pertarungan dengan Firaun, semua dunia sebenarnya tunduk gitu. Tidak pun berperang seperti Haji Wada lah ya. Tidak pun berperang mereka pada waktu itu takut daerah itu waktu itu ya. Tapi karena memang mereka mentalnya pemalas, penakut gitu ya, curang gitu. Sehingga akhirnya diharamkan oleh Allah Palestina itu gitu, Kanaan pada waktu itu. Jadi sehingga mereka tersesat di Padang Tih selama 40 hari gitu ya. Mereka tidak ada wilayah, tidak ada tempat untuk ya untuk untuk tempat tinggal lah gitu. Cuman mereka masih memegang histori itu ya, tanah yang dijanjikan sampai pada hari ini ya. Beda orang Yahudi dengan umat Islam ya. Kalau orang Yahudi berpegang pada ya robi-robinya. Jadi sejarah yang lama itu mereka masih pahami sampai sekarang gitu. Itu sebenarnya latar belakang mereka menganggap itu hak mereka gitu. Cuman sikap kita sebagai umat Islam tentu yang pertama, alangkah indahnya perkara orang Muslim ya. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Lalu ketika dia diberi kelapangan, dia bersyukur. Ya. Itu salah satu. Dan hikmahnya, eh, bisa jadi penderitaan yang diberikan kepada orang-orang Palestina itu adalah mengantarkan dia ke dalam surga gitu. Karena cara praktis untuk masuk surga salah satunya yaitu syahid ya. Gitu. Gitu, walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, ini kita cukupkan aja terlebih dahulu ya, dalam waktu gitu. Pembahasannya Nah, lama kok. panjang pembahasannya gitu. Eh, tapi juga jadi masukan lah di kalah kan tadi kan tidak ada dimasukkan masalah apa tadi kemanusiaan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain. Yang mana mau dijawab dulu, Ustaz? Baik, saya akan menjawab tentang skolarisasi ya. Tadi Fitri yang nanya ya tentang skolarisasi. Sebagaimana kita tahu, skolarisasi itu kan pemisahan antara nilai agama dan duniawi. Jadi mana yang agama ya agama aja lah, mana yang bersifatnya duniawi duniawi aja gitu. Apakah isu yang berkembang sekarang itu kita banyak mengetahui juga salah satu di antaranya adalah yang pertama itu tentang pendidikan yang mulai dipikirkan itu pasti itu merupakan isu dari apa namanya dampak di sekulerisasi. Kita melihat bahwasanya nilai-nilai agama itu makin lama makin berkurang dan nilai-nilai umum atau yang sifatnya duniawi itu makin lama makin diapakan makin ditinggikan gitu makin makin divirtualkan gitu. Nah contohnya saja seperti ini. Di dalam perkuliahan misalnya dalam perkuliahan atau pendidikan universitas lah orang yang lulus di bidang agama itu tuh belum tentu ilmu agama yang dikuasainya itu berhasil membawanya untuk di masa depan. Artinya gini, contoh misalnya seperti saya
jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir dulunya. Ketika saya lulus 4 tahun saya berkuliah gitu kan, yang Al-Quran tafsir itu tidak sepenuhnya saya kuasai. Bisa jadi ada dua faktor. Yang pertama karena dosennya yang mungkin kurang menguasai. Yang kedua karena saya yang kurang memahami atau sulit untuk menerima ilmu dari dosen yang bersangkutan. Satu. Yang kedua, orang yang lulusan umum itu tuh hebat di umum tapi kurang di akhlaknya. Nah, ini menjadi salah satu isu yang terjadi di zaman sekarang. Orang yang lulusan agama tapi agama yang ia bawa itu tidak kafah atau tidak tidak penuh, dan orang yang lulusan umum akhlaknya kurang karena sibuk memikirkan bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara memperkaya diri dan lain sebagainya. Itu salah satu isu sekuler yang yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian di kampung saya ya, di kampung saya begini, ada sebuah ungkapan begini, nah, kalau kamu pergi ke masjid, di perempuan ya, nah kalau kamu pergi ke masjid jangan lupa pakai jilbab ya, pakai rok ya, kamu ke masjid loh gitu kan. Lalu kemudian saya tangkap begini kan, kalau kita berbicara tentang ungkapan seperti itu ada mafhum mukhalafahnya, ada kalimat timbal baliknya. Kalau kita pergi ke masjid pakai jilbab ya nak ya, pakai rok ya nak ya. Jadi kalau misalnya nggak ke masjid gimana? Itu nggak masalah nggak pakai jilbab, itu nggak masalah nggak pakai rok gitu kan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu merupakan kalimat dari program sekularisasi dan secara tidak langsung itu sudah dijiwai oleh masyarakat. Seperti itu yang saya tangkap. Isu sekularisasi baik itu di bidang fashion, yang mana fashion pakaian laki-laki dan pakaian perempuan itu hampir sama. Di pendidikan juga seperti itu. Terkadang kita belajar ilmu agama tetapi merujuk kepada orang-orang yang sekularisasi, orang-orang yang liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, asalkan kita berbuat baik, maka kita berhak untuk masuk surga gitu. Hal-hal seperti itu diajarkan di sekolah yang pada prinsipnya itu bagian dari pemisahan antara agama dan duniawi. Menurut pemikiran saya seperti isu yang berkembang di bidang sekularisasi. Ya, kepada Ustaz Abdal boleh bahkan. Baik Ustaz Abdal, silakan ditambahkan. Pertanyaan Bu Fitri kan? Iya. Itu untuk Ustaz Jamal pertanyaannya tadi, saya next saja. Iya. Sip. Tadi. Iya. Boleh menambahkan Ustaz? Analah nambahkan. Ya. Moderator turun tangan. Baik, sebenarnya datangnya Islam itu yang dahulunya pemikirannya misalnya harta saja ataupun pemikirannya tidak berlandaskan kepada syariat, kepada Allah, datangnya Islam tuh dia berlandaskan kepada syariat. Tapi ini bagi yang belajar juga. Contohnya kata Ustaz Jamal tadi, berbisnis gitu. Nah, kan dalam bermuamalahnya, akadnya apa, mudharabah kah, syirkah kah. Jadi dari itu datangnya Islam itu supaya mengcounter dari pemikir-pemikiran yang tanpa berlandaskan kepada agama gitu. Contoh yang dahulu. Contoh kalau yang seperti kita itu hutang piutang, korot. Nah kan? Jadi hutang piutang biasanya itu kan akadnya ta'awun. Sebenarnya saling tolong menolong. Ini dibuat tambahan ataupun ada ribawinya gitu. Nah, jadi datangnya Islam ini untuk mengcounter pemikiran yang seperti itu gitu. Jadi ada nilai ibadahnya di situ. Kullu khairin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah kan. Nah, jadi bukan tidak boleh kita kaya ya, boleh. Bukan tidak boleh kita apa. Tapi yang berlandaskan dari mana kita dapat apa yang kita belanjakan nantinya.
Untuk apa kita belanjakan gitu kan, untuk Palestina kah, untuk apakah gitu kan. Nah, itu sih. Jadi sebenarnya apa Islam ini bagus andaikan kalau kita mempelajarinya bukan segi ibadah saja, dari segi muamalahnya, saksiyahnya, jinayahnya, siasahnya dan lain sebagainya. Itu dari anak tambahan sih Ustazah. Bagaimana apa nih jawaban dari Ustadz Jamal tadi? Baik, terima kasih kepada pemakalah dan juga yang telah menambahkan yang saya pahami ya dari yang tadi penjelasannya. Berarti pemahaman sekuler ini ada karena memang pemahamannya tentang Islam itu nggak secara kafah gitu ya, nggak sempurna gitu. Mungkin betul nggak itu, Ustadz Taufik atau Ustadz Jamal? Nanti Ya, salah pula kesimpulan saya nih. ya yang saya tahu Ya, seperti itu. dan itu dia Islam. Tapi Islam itu Islam simbolis. Islam simbolis ya saya Islam ya, tetapi nilai yang dibawanya itu Islamnya nantilah Islam tuh. Nah, kita bisnis lah dulu gitu kan. Nah, nanti Islamnya nanti apa yang sesuai ayat apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, ayat apa yang bisa nanti dia ketepikan, yang sesuai dengan selera dia bawa untuk seleranya gitu kan. Yang penting dia Islam dah gitu aja. Nanti bisnis lanjut, riba lanjut dan lain sebagainya lanjut gitu kan. Penting Islam. Gitu sih secara ringkasnya seperti itu. Oke Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, terima kasih kepada Ustazah Fitri Handayani yang telah bertanya dan menerima jawaban daripada Ustadz Jamal yang ganteng itu. Masya Allah. Selanjutnya kita masuki pertanyaan yang selanjutnya itu untuk kedua makalah kan Ustaz ya? Ya. Nah, Satu itu silakan, pertanyaan khusus. Nah, semuanya pertanyaan kedua untuk kedua pemakalah. Silakan Ustaz. Siapa duluan? Oke. Lanjut saja, Mal. Tentang isu-isu kontemporer apa saja tadi itu tidak salah pertanyaan Ustaz Taufik Hidayat, tidak salah apa saja isu kontemporer yang ada yang kita hadapi sekarang, tetapi relevan dengan keadaan seperti itu. Yang pertama itu yang saya tahu gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam Al-Quran itu kan bahkan hadis Nabi itu kan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya posisinya sama gitu. Walaupun kita pernah mendengar hadis Nabi ini, siapakah yang saya hormati? Umuka gitu kan. Bukan berarti perempuan itu ya, ini ada dua pendapat ya hadis tersebut. Yang pertama, hadis itu memang mengatakan kemuliaan perempuan itu 3 tingkat gitu. Yang pertama karena dia melahirkan, dia menyusui, dia mengandung, dia membesarkan, mendidik dan sebagainya, sehingga Nabi mengatakan perempuan itu tiga tingkat di atas laki-laki gitu. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya kenapa perempuan itu ditinggikan 3 kali? Karena dahulunya perempuan itu terpuruknya 3 kali juga ke bawah gitu. Jadi dengan mengatakan 3 kali umuka, itulah yang membuat marwah perempuan itu setara dengan laki-laki. Dia tidak lagi direndahkan, dia tidak lagi dikucilkan, dia tidak lagi dizinai dan lain sebagainya. Maka dalam hadis tersebut derajat perempuan itu yang pertama bisa jadi lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua, Nabi mengatakan agar perempuan ini tidak dilecehkan lagi supaya dia bisa setara dengan laki-laki. Nah, ini membawa pemahaman bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara, tetapi yang menjadi isu kontemporer sekarang ada sebagian kaum Adam ya mengatakan kaum laki-laki di dalam ayat Quran yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan gitu. Nah, di dalam isu kontemporer ini disalahartikan dengan mereka mengaku sebagai pemimpin, dia seenaknya saja mengatur perempuan, memperbudak perempuan, menyuruh ini itu yang mungkin itu bukan kewajiban mereka. Bahkan tidak jarang kita temui laki-laki ustadz kadang orang berpendidikan yang tega membuli istrinya. Ya dengan mengatakan ya saya pemimpin, saya berhak untuk melakukan ini. Padahal kekerasan fisik itu hanya dibawa oleh pengadilan gitu. Entah itu potong tangan dan sebagainya itu
itu haknya pengadilan agama lil amri gitu kan. Tapi bagi laki-laki dan perempuan, walaupun dia dikatakan dalam Al-Quran sebagai pemimpin, bukan berarti dia seenaknya apa namanya menyuruh-nyuruh perempuan atau melecehkan harga diri seorang perempuan gitu. Nah, itu yang saya ketahui tentang isu kontemporer terkait tentang kesetaraan gender. Lalu kemudian apalagi tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga seperti demikian. Betapa banyak kita temui di sini orang-orang yang mengatakan dia ingin mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan apa namanya orang banyak gitu. Tetapi di sisi lain dia membinasakan apa alam itu gitu kan, mengeruk nikelnya, mengeruk emasnya, tambangnya, menghancurkan pepohonan dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan la tufsidu fil ardh gitu. Jangan kamu membuat kebinasaan di muka bumi. Jadi mereka berpikir gini, di sisi lain mereka ingin mensejahterakan, tetapi hawa nafsunya mengalahkan kesejahteraan yang ingin dia capai gitu. Nah, hal ini menjadi isu kontemporer bahwasanya kita membahagiakan orang lain bukan berarti kita menyakiti sisi yang lain. Nah, lalu kemudian apalagi isu kontemporer yang berkembang yang saya tahu ya tentang etika di dalam digital. Etika dalam digital ini tentang berkurangnya akhlak tetapi tingginya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan semakin tinggi seperti AI, lalu kemudian ChatGPT dan lain sebagainya, lalu kemudian CapCut dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya. Ilmunya berkembang, tetapi di sisi lain akhlak orang jadi berkurang. Nah, ini menjadi isu kontemporer juga. Jadi hebat di bidang ilmu, kurang di bidang akhlak. Padahal sebagus-bagusnya apa ya era digital atau teknologi gitu kan, Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 100 kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim, qul la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Janganlah kamu tidaklah sama yang buruk dengan yang baik itu, sekalipun yang buruk itu mencengangkan bagi dirimu gitu. Karena sesungguhnya Al-Quran bilang gini, sekalipun yang buruk itu ada di sisi kamu, dan jangan kamu samakan yang buruk ini dengan yang baik, sekalipun yang buruk ini membuat kamu takjub gitu kan, karena orang keseringan main TikTok, keseringan apa namanya FB Pro dan sebagainya, karena takjub ya, karena dapat uang, dapat dolar, dapat monetisasi dan lain sebagainya, akhlak mereka jadi berkurang. Contohnya apa? Semakin buruk perangai seseorang di media sosial, mereka akan semakin viral gitu. Nah, itulah isu kontemporer yang terjadi di hadapan kita sekarang gitu. Nah, mungkin itu sih yang dapat saya tangkap ya di zaman sekarang. Ayo, Ustaz Abdal. Oke, silakan Ustaz Abdal mau menambahkan. Masya Allah penjelasan dari Ustadz Jamal. Nah, baik Ustadz Taufik Hidayat. Apa saja isu-isu kontemporer itu pertanyaannya tadi? Isu-isu kontemporer banyak, di antaranya telah disebutkan oleh Ustadz Jamal tadi dengan panjang lebar, lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan sebagaimana juga ada yang telah kami kutip dalam makalah yang telah kami presentasikan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya rasa cukup jawaban yang Ustadz Jamal tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Ustadz Taufik ya. Nah, nggak apa-apa Boleh. Ustadz Taufik. Nah, lanjut Ustaz. Oh ya, sorry dikembalikanlah dulu kepada apa? Kepada Ya, penanya. Ya, kepada mau penanya. moderator. Makasih Ya, banyak atas jawaban Ustadz kita ini ya. Ini isu kontemporer, ini masalah kesetaraan gender ya, ini menarik sekali ya. Saya sudah ingat tadi bahwasanya kesetaraan gender itu dalam Islam kalau di kepemimpinan itu sudah jelas ya. Saya dengar tadi hadisnya dari Ustaz Jamal. Cuma yang saya tanyakan kesetaraan gender ini bagaimana, adakah hadis atau bagaimana tentang kesetaraan gender? Kan dalam Islam kalau berumah tangga, kalau yang laki-laki boleh menikahi 4 istri gitu kan. Dan tidak begitu dengan yang perempuan ya, yang tidak begitu, dan saya rasa itu tidak setara, itu kesetaraan gender. Dan apa pandangan kita, dan kalau ada hadisnya tolong dijelaskan. Terima kasih karena Bu Sifa sudah senyum-senyum sama Bu Fitri. Oke, boleh biar Ana yang jawab menambahkan. duluan. Tadi Ana kan tak kebagian ya. Karena Ya, sudah lanjut. diborong sama Ustadz Jamal ya. Nah, oke.
Ini pertanyaan lanjutan ya, respon balik dari Ustaz Taufik Hidayat. Nah, tentang kesetaraan gender dicontohkan kepada pernikahan. Laki-laki boleh berapa, Ustaz Jamal? Ustaz Taufik? 4 ya? 4 lah. 4. Kalau di hadis Ustaz Jamal tadi 3 itu. Ummika, ummika, ummika. 3 kan? Oke, nah itu intermezzo canda. Jadi begini, Ustaz Taufik ya. Di dalam Al-Quran telah dikatakan oleh Allah itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, artinya nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4 kan gitu. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir, jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka fawahidah, maka satu saja. Nah, gitu. Jadi kalau laki-laki boleh seperti itu sementara perempuan tidak boleh, di mana kesetaraan gendernya? Nah, begitu ya. Nah, kalau ada hadisnya tolong sampaikan hadisnya, kata Ustaz Taufik. Oke. Nah, kesetaraan gender bukan berarti keduanya memiliki apa namanya? Hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah, laki-laki memiliki hak dan kewajibannya sendiri, perempuan juga memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Kalaulah perempuan itu diizinkan menikahi banyak suami seperti laki-laki diizinkan menikahi banyak istri, gitu kan? Nah, yang pertama pasti perempuan itu tidak bisa adil, pasti saya pastikan itu. Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa begitu? Nah, yang pertama, kita jelas-jelas saja ya, Ustaz Taufik ya. Kalau lahir anak satu, nasabnya kemana ini? Anak siapa ini? Nah, itu satu. Nah, nah, terus itu dari segi keadilan yang ditimbangkan Al-Quran. Kalau yang dari sisi lainnya, kenapa tidak bisa perempuan itu justru dengan mengizinkan perempuan menikahi laki-laki lebih dari satu, justru itu lebih merendahkan derajat perempuan. Nah, tidak jadi dia dimuliakan atau setara. Kenapa? Itu sama perempuan menjadi budak seks lah, boneka seksnya WC umum istilahnya sekarang ya. Nah, mohon maaf bahasanya agak keras ya. Nah, itu sama perempuan menjadi WC umum. Nah, sedangkan letak kemuliaan perempuan itu, nah, adalah ibaratnya perempuan ini sama seperti apa apa hadis Nabi ad-dunya mata'un khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Dan kategori wanita salihah itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Saya yakin Ustaz Taufik juga tahu bagaimana kategori wanita salihah itu. Nah, lalu jika Allah sendiri dan Rasulnya memandang wanita itu sebagai perhiasan. Nah, perhiasan tersebut terlihat mewah ketika dimiliki oleh satu orang atau oleh banyak orang. Itu contoh. Ini logikanya aja. Nah, itu. Jadi, dengan semakin banyaknya wanita memiliki laki-laki, berarti dia semakin merendahkan dirinya. Nah, itu. Lalu Ustaz Taufik, eh Ustaz Taufik sebenarnya tahulah jawaban ini nih, tapi saya yakin. Nah, ini untuk menghangatkan suasana aja Ustaz Taufik ini. Kita kembalikan ke Ustaz Jamal, ke moderator, Ustaz Jamal yang nambahkan. Menambahkan apa Pak Taufik? Oke. Boleh, Sa. Ya, terkait tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di di pernikahan ya. Sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Abdul tadi itu betul. Nanti nasabnya gini gini gini, ya cari DNA-nya gitu kan. Lalu kemudian dari segi kewajiban, kalau laki-laki menikahi 4 perempuan, dia kuat untuk cari nafkah karena memang dia punya tulang kuat, pemikirannya jauh, menembus langit gitu kan. Tetapi perempuan dia mencari nafkah itu kan lemah, fisiknya lemah, pikirannya juga tidak sepanjang pikiran laki-laki, maaf ya sebagian itu. Jadi
Jadi kekuatan fisik dan kekuatan pikiran ditambah lagi dengan perasaan yang udah rapuh gitu kan, itu tidak tidak sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya seorang laki-laki. Kalau laki-laki, 4 perempuan, dia tunggu dulu, gini. Ini Wak Miko. Paham saya, paham. Oke ya, tunggu dulu. Istri saya sedang di dapur, bentar. Nah, ini ada dengar. Nah, jadi begitu. Jadi kalau perempuan itu secara fisik dan secara usaha ya itu kurang gitu kan. Tetapi Al-Quran juga bukan hadis riwayat Abu Daud ya kalau tidak salah itu dikatakan oleh baginda Nabi An-Nisa'u syaka ikorijal. Seorang perempuan itu merupakan saudara kandung dari laki-laki. Nah, itu proses penciptanya seperti itu. Jadi Nabi sudah mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu beradik kakak gitu. Artinya derajat mereka itu sama. Samanya di mana? Bisa jadi sama di amal. Kalau amal ini kan semua sama, laki-laki dan perempuan mendapatkan pahala yang sama. Lalu kemudian dari segi amanah atau tanggung jawab maupun Ibu Megawati maupun Bapak Jokowi itu sama-sama dipertanggungjawabkan kepemimpinannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam menuntut ilmu, hak belajar mereka sama. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat gitu kan. Jadi semuanya sama, hanya saja ditanggung jawab sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami itu berdasarkan dengan kekuatan fisik, lalu berdasarkan maruah, lalu kemudian berdasarkan dari fitrahnya sebagai seorang perempuan gitu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, jangan sampai perempuan itu menjadi si Jule. Apa itu? Apa itu si Tahu Jule? Ustaz Jamal si Jule? Si Juleha. Oh. Bawa cupit dulunya. Kasus selingkuh yang viral sekarang. Dan Lanjut. alhamdulillah ini udah selesai sebenarnya. Ana mau nambahkan ba'dhum ala ba'd bima faddalallahu bihi ba'dhum ala ba'd. Itu kan sebenarnya punya porsi masing-masing. Kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu sebenarnya tentang nusyus kan ayatnya. Nah, jadi ini masalahnya laki-laki itu punya hak khusus yaitu talak gitu. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat oleh istri gitu. Dan istri misalnya masalah rotoah, masalah pengasuhan itu hak istri gitu. Jadi punya porsi masing-masing gitu. Ya, terus kalau ayatnya selanjutnya in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau kita bawa ke pernikahan, kalau sudah terjadi pemukulan, syikok dan lain sebagainya, itu tuh tidak ada ranah suami dan istri lagi. Itu ranahnya hakim, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kalau di Minang, nenek mama gitu. Nah, jadi ada punya porsi masing-masing gitu. Misalnya kayak pemikiran Aminah Wadud itu kan, ini yang kontroversi gitu kan. Kalau Aminah Wadud itu kan dia ngambil masalah usulnya gitu. Misalnya seorang wanita jadi imam. Nah, gitu kan. Ini imam maksudnya itu imam sholat gitu. Kalau imam yang lain ya ada apa? Gitu. Misalnya jadi dia misalnya di komisi perempuan itu kan penting perempuan yang jadi kepala gitu. Ataupun jadi presiden kan itu bukan usul. Kalau yang usul dari fikihnya adalah imam sholat gitu misalnya. Nah, kan ada pemikiran Aminah Wadud tuh yang terkenal dahulu gitu kan. Selanjutnya contoh masalah poligami tadi. Mungkin Ustaz Taufik pengen poligami juga kan. Atau poliandri suruh apa. Jadi kita tuh kan tadi dari pemakalah mengatakan kalau ingin menafsirkan sesuatu itu harus komprehensif gitu. Harus menyeluruhkan. Ayat itu wa'atul yatamah. Itu dengan tentang anak yatim yang budayanya dahulu. Jadi munasabatul ayat itu kan penting juga dia. Nah, kalau kita mau komprehensif gitu kan, munasabatul ayat antara ayat ini dengan ayat yang di dekatnya itu harus kita satukan. Soalnya maka kita akan pemahamannya itu akan bulat gitu. Soalnya di zaman dahulu tuh kan orang berebut mencari menikahi anak yatim.
menikahi anak yatim lalu mengambil harta bendanya. Bahkan ada beberapa sampai berapa puluh orang gitu. Nah, akhirnya Islam membatasi, bukan Islam menambah sebenarnya. Islam membatasi jangan sampai lebih dari puluhan orang, lebih daripada 4. Dibatasilah 4 gitu. 9. Misalnya kalau Masna, Wasul. wasulasa, kalau warqah. kalau wawnya itu diartikan sebagai bukan waw tambahan gitu kan. Iya kata Ustaz Abdul tadi. Tapi kan kita artikannya di sini kan tartib saja gitu kan. Tartib saja. Itu saja tambahan dari Ana Ustaz Taufik. Oke, terima Mudah-mudahan kasih kita ucapkan kepada Ustaz Taufik. ini lain lah moderator. Gimana Ustaz Taufik? Iya, Terima Anda kasih mau banyak. bantu. Kayaknya sudah cukup ya, karena saya lihat Bu Nur Hidayah dan Pak Alimun membahas ini kurang kurang senyum. Kita lanjut saja lagi ya Pak. Terima kasih. Iya, bahaya nih nanti kata Ustaz. Oh iya, nak nampak Bu Nur Hidayah Pak Limun ke di kamera. Ma bila Allah. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan. Selanjutnya ada berapa pertanyaan lagi? Dua lagi tinggal. Yang Ibu Sipa sama Saroki ini terakhir nih kita jawab. Berikut saya akan menjawab tentang pertanyaan apakah hubungan AI, ya kan? Hubungan AI dengan Al-Quran gitu ya. Hubungan AI dengan Al-Quran yang pertama tentunya AI ini mendorong kita untuk lebih memahami Al-Quran karena AI ini yang saya tahu ya itu kan visualisasi bagaimana gambar itu bisa kita dengan mudah memahami Al-Quran tentang hari kiamat misalnya, tentang surga dan neraka, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang siksa kubur, dan lain sebagainya. Dengan adanya AI, itu tuh memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Dan memang Al-Quran juga menjelaskan tentang kisahnya Nabi Adam ya, bahwasanya wa'allama Adam al-asma'a summa aradahum alal malaikah. Allah itu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam gitu. Secara tidak langsung ayat ini bukan hanya tentang histori Nabi Adam saja, bahwasanya ayat ini menjelaskan kita itu dituntut untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, menambah ilmu pengetahuan, lalu kemudian kita dituntut untuk menjadi seorang intelektual, kita dituntut untuk menguasai teknologi, untuk mengenal Allah. Ya, cara mengenal Allahnya bisa jadi dengan visualisasi, melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran rupanya banyak visualisasi yang belum tergambarkan. Contohnya tentang surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu kan banyak tuh menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah, tentang keindahan surga, keindahan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya AI, dengan adanya visualisasi, ini lebih bagus untuk memahami Al-Quran. Dan berdasarkan pengalaman anak, ada di Madinah itu namanya Museum As-Safiyah. Museum As-Safiyah itu bukan museum yang menjelaskan tentang fosil-fosil atau peninggalan sejarah, tetapi menjelaskan tentang penciptaan manusia, lalu kemudian perjalanan hidup manusia sampai hari kiamat dengan AI, dengan visualisasi gitu. Rupanya keren banget AI ini hubungannya dengan Al-Quran gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat mana yang menjelaskan tentang AI, yang pertama itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang penting AI itu jangan sampai kita salah gunakan dan objektif. Mungkin itu saja sih keterhubungan antara AI visual dengan ayat Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Boleh ditambahkan Ustaz Abdan? Oke. Adakah ulumul Quran bahas AI? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Sipa tadi. Tadi juga telah dijawab oleh Ustadz Jamal tentang hubungan antara ulumul Quran dan AI yang secara visual. Oke, kita lihat AI artinya adalah artificial intelligence. Kalau bahasa kitanya ini adalah kecerdasan buatan. Yang mana ternyata AI ini
Kami pernah melihat sebuah video wawancara dengan AI sendiri itu. Ternyata AI ini bukan dibuat oleh manusia, tapi diakses oleh manusia. Dia ngaku AI ini dia udah ada sejak dahulu kalanya gitu. Nah, jadi manusia cuma bisa mengakses, nah baru menemukan cara mengaksesnya, gitu katanya. Oke, Ulumul Quran sendiri membahas tentang AI secara khusus itu belum ada. Nah, mana tahu nanti ada lagi kajian-kajian baru yang keluar dari hasil-hasil penelitian. Nah, cuman AI bisa membantu kita dalam pembelajaran ulumul Quran. Nah, kenapa? Karena di AI kita bisa mendapatkan data-data yang kita inginkan itu lebih cepat dan lebih akurat, lebih rinci dan jelas daripada kita searching sendiri gitu. Dan artinya asalkan penggunaan AI ini sesuai dengan ketentuannya uh, dalam batas-batas tertentu, kita bisa menjadi apa namanya? Kita artinya bisa mendapatkan asisten yang baik gitu, asisten yang bagus. Nah, asalkan jangan kita pergunakan AI ini untuk salah-salah pergunaan. Seperti banyak sekarang itu AI ini dipergunakan kepada hal-hal yang tidak senonoh gitu. Nah, jadi begitulah Ibu Sipa tentang AI. Dan apalagi AI ini sekarang baru marak beberapa tahun ini. Kedepannya entah di-upgrade lagi AI versi-versi berikutnya. Sekarang saja sudah banyak upgrade-nya. Itu ChatGPT yang sering dipergunakan itu sekarang sudah kalah AI-nya dengan AI buatan Cina. Nah, itu. Nah, oke, mungkin itu aja. Oke, alhamdulillah. Nah, ini Anda menambahkan sedikit ya, Ustaz, ya. AI Wah, itu Ustaz, kalau itu lama ya satu topik, kamu moderator ya. Sama kayak kalau memiliki pemakalah ketiga ya dia. kalau menurut Anan sih gini, AI itu sail, dia sarana. Mm-mm. Sarana dia hukumnya boleh kan, namanya sarana gitu kan. Untuk membantu pendidikan, membantu itu kita dalam segi pendidikan. Ya sarana, contohnya buku cetak dan lain. Yang tak boleh itu taklid. Kita itu taklid buta ke AI. Apa kata AI itu kata kita. Bahkan ada yang nikah sama AI kan. Nah, itu atau taklid itu yang tidak boleh gitu kan. Ya, itulah Nah, berlebihan. Mana? sehingga andai jadi kalau taklid melupakan ta'lim wa ta'allum itu yang proses belajar mengajar itu yang tidak boleh. Kalau menurut anak itu tambahannya gitu. Boleh AI digunakan. Nih yang punya boleh gitu kan. Itu nikmat daripada Allah juga kan. Nah, nikmat daripada Allah di zaman kita. Nah, tapi yang tidak boleh itu taklid dan melupakan ta'lim wa ta'allum, yaitu proses belajar mengajar. Itu. Karena di situ ya taman-taman surganya kan di majelis ilmu seperti kita sekarang. Masa kita lupakan taman surganya kan? Masa Masya Allah. taman itu dari anak saya. Ustazah, gimana jawaban daripada pemakalah 1, 2, dan 3 ternyata? Mana Terima musibah kasih dulu. atas penjelasannya. Cukup. Nah, Terima Ya. kasih. Oke, kita masuki pertanyaan terakhir. Setelah itu kita lanjut ke Buya. Nah, ya. Coba. Silakan Ustaz Jamal. Baik, saya akan menjawab tentang apa namanya pertanyaan dari pastikan Ustaz Rocky ada dulu. Nanti kita jawab, beliau enggak ada. Ini ada Ah, selalu kok. Tadi PKWC sama. iya, iya. Jadi tentang Islam moderat itu seperti apa gitu di tengah banyaknya isu kontemporer, bagaimana cara kita menjadi Islam yang moderat, akan itu inti dari pertanyaannya. Anda hanya bisa menjawab tentang pengertian ya. Islam moderat itu kan Islam yang beragama itu tawassul, berada di antara
pihak yang pertama itu orangnya adil, orangnya seimbang, lalu kemudian di dalam memberikan hukumnya hukum yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu kemudian tidak memihak kepada kelompok lain, tidak memihak kepada kelompok itu, dia tidak mengedepankan alirannya bagaimana gitu kan, alirannya apa dan lain sebagainya. Pokoknya posisinya itu dia tawasul, posisinya itu berada di tengah-tengah. Namun di dalam segi beragama mereka adalah radikal atau ekstrim, artinya pekat di dalam agamanya. Kalau yang salah salah, kalau yang benar benar, itu terkait tentang Islam moderat. Tapi Islam moderat yang saya ketahui itu, saya berpedoman kepada sikapnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau kita berbicara tentang Islam moderat, kayaknya pas lah siapa Umar bin Khattab itu. Beliau seorang sahabat Nabi, Khalifatul Rasyidin, kuat di dalam beragama, tetapi sekalipun di dalam Al-Quran dijelaskan ruhama ubainahum asyaddu alal kufar, kasih sayang terhadap kita orang beriman ini, lalu kemudian keras terhadap orang kufar. Nah, beliau memiliki ayat Al-Quran yang satu lagi, wajadilhum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ketika dia memberikan tanggapan atau respon, dia merespon dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak dengan kekerasan, dengan cara tidak memulai perperangan gitu. Begitulah menurut saya Islam yang moderat. Jadi kalau kita pakaikan zaman sekarang, yang pertama itu kita beragamalah sesuai dengan hukum Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapak kaki kare, tandanya. Jangan sampai kita menciderai agama orang lain, atau kita intoleranlah pada yang mestinya. Jangan sampai nanti toleransi di bidang akidah atau di bidang usul. Menurut saya Islam moderat itu seperti itu. Barangkali nanti bisa ditambahkan sama Ustaz Abdal. Oke. Boleh langsung ini Ustaz Taufik. Silakan Ustaz, silakan. Oke, bagaimana menjadi Islam yang moderat terhadap isu-isu moderasi beragama itu bagaimana kata Ustaz Roki tadi? Disebutlah LGBT ini dan itunya banyak sekarang kan? Nah, jadi moderat itu artinya menemukan titik tengah. Nah, ini terhadap hal-hal yang secara umum tidak menyalahi aturan-aturan syariat dan tidak mengingkari akidah yang kita pegang. Artinya, ini terbatas kepada hablum minan nas yang tidak mencemari kepada keyakinan seseorang. Nah, jadi moderasi beragama ini, Ustaz Roki, nah tidak tidak pada setiap aspek yang ada. Misal dia LGBT, yang ini, oh ya ambil aja lah titik tengahnya. Seperti ini. Padahal agama kita telah menentukan ketentuan-ketentuan yang jelas, al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu telah jelas dan haram itu telah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya itulah mutasyabihat, dan orang yang berada di mutasyabihat ini, keraguan-raguan ini, dia dekat dengan yang haram. Nah, artinya bukan dekat dengan yang halal, dekat dengan yang haram. Nah, artinya bagaimana saya menjelaskannya ya? Seperti ini. Ya, begitulah intinya. Itu Zoroki. Selagi tidak menyalahi syariat kita, menyalahi akidah kita, nah gitu. Tidak ekstrim itu maksudnya seperti ini. Jangan kita mentang-mentang kita mayoritas, contoh kita semena-mena terhadap kaum minoritas. Tidak. Ada misal tentang kafir, ada kafir yang dilindungi dan ada kafir yang diperangi. Kafir yang dilindungi itu namanya istilahnya kafir zimmi, dan yang diperangi itu kafir zindik. Iya begitu saja Jamal ya. Harbi. Nah itu. Jadi penjelasan Ustaz Jamal tadi juga sudah Ana tambahkan. Di mana dalam pandangan kita moderat itu bukan berarti kita membuka welcome kepada orang lain
Sedangkan Nabi aja udah ditegur oleh Allah dalam bukan ditegur, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Kafirun kan. Nah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Jadi seperti kata Ustaz Rocky tadi mengucapkan selamat Natal itu, nah ya memang kita tidak boleh ucapkan selamat Natal gitu. Nah, bukan berarti dengan tidak mengucapkan selamat Natal kita tidak moderat. Nah, itu satu. Boleh kok mereka merayakan Natal. Nah, tetangga kita Kristen, contoh mereka rayakan Natal silakan. Nah, itu contoh. Nah, lalu em, apa tadi lagi? Politik, politik. Politik. Iya, iya. Nah, dalam politik, nah, Iko kajinya sebenarnya politik kok kalau dikaitkan dengan moderasi beragama, nah, nggak ada satupun ketentuan yang agama yang apa namanya menyalahi unsur politik yang benar. Yang ada tuh manusia yang selalu tidak taat kepada aturan-aturan eh, perpolitikan itu. Nah, contohnya di Indonesia kan kita sering disajikan dengan politik-politik busuk. Tapi kalau kita lihat pada era kekhalifahan, semuanya contoh jangan jauh-jauh sampai ke sahabat, yang terkenal aja lah, yaitu zaman pemerintahnya Bani Turki Utsmani, Ottoman contoh kan. Saking bagusnya kepolitikan mereka, mereka bisa hampir menguasai seluruh dunia. Lanjut ke atasnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, juga disajikan kita dengan bagaimana masyarakat itu sejahtera karena elit kepolitikannya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi artinya moderat itu bukan membolehkan kesalahan dan maksiat, tetapi dengan moderat itu justru memperlihatkan bahwasanya kita adalah Islam rahmatun lil alamin. Nah, itu. Oke. Kembalikan kepada Ustaz Taufik. Baik. Gimana Ustaz Rocky? Kalau aman nanti ya kita sudahi. Kalau tidak, anak tambahkan. Udah cukup ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jelas, alhamdulillah. Habis pertanyaan dan jawaban pada hari ini, diskusi kita banyak sekali pertanyaan. Ya, alhamdulillah hari ini antusias lah gitu. Antusias walaupun pagi buta kita nggak belajar, tapi bagusnya pagi kan. Asbahna ala fitratil Islam kan. Sepagi-paginya kita untuk mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih waktu untuk sesi kedua, yaitu kepada Buya untuk menanggapi dari diskusi-diskusi kami ini. Kepada Buya, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih moderator dan kedua pemakalah ya, Aulia Afdal dan Jamaluddin. Ya. Jamaluddin ini baru kembali dari Makkah ya. Iya Ini Pak. saksi saya lihat. Tapi kabarnya mau kembali lagi ya? Iya Pak, tanggal 22 mau umrah lagi Pak. Mohon doanya ya Pak. Oke. Selamat ya. Juga saudara-saudara yang telah memberikan masukan-masukan. Nah, ini saya sangat puas di pagi hari ini. Mungkin apakah karena pertemuan terakhir dengan saya ya. Ini ya. Lalu kita lihat bahwa ulumul Quran dan tantangan ya. Ini tantangan zaman ya. Tantangan zaman itu ada tantangan teknologi ya. Ada tantangan budaya.
Tapi Islam tadi sudah sebut sebagai rahmatan lil alamin. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu juga bagaimana kita menyikapi ulumul Quran ini dapat mengikuti perkembangan zaman itu, dapat mengikuti lajunya teknologi, seperti tadi ada AI ya. Nah, tapi ada prinsip dasar yang harus diingat sebagai komando ya. Nah, kita melihat apa yang buku yang ditulis oleh Muhammad Sartut misalnya. Dia menulis Al-Islamu aqidatun wa syariah. Al-Islamu aqidatun wa syariah. Islam, akidah dan syariah. Ya. Jadi dua itu pondasi, ya. Islam, akidah dan syariah. Nah, di dalam syariah itu sendiri atau sebagai buah dari kedua-duanya itu ada akhlak. Jadi walaupun tidak disebut dengan akhlak di sini, tapi akidah dan syariah menghasilkan akhlak. Jadi akhlak. Jadi tiga itu kalau kita apakan Islam, akidah, syariah, dan buahnya akhlak. Nah, ini kalau kita berpegang kepada itu, aman, rahmatan lil alamin itu akan terwujud. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang terus, tapi Islam kan tidak hanya untuk orang dahulu. Al-Quran tidak hanya untuk orang dahulu, tidak hanya untuk orang sekarang, tapi adalah linnasi jami'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi ini wa bayyinatin minal huda wal furqan yang berisi petunjuk dan pembeda. Nah, inilah Al-Quran. Dengan ilmunya bisa menentukan ini kita ikuti tapi kita warnai. Ilmu pengetahuan itu kita ikuti, kita warnai. Tidak boleh kita hanyut dengan ilmu pengetahuan itu, tapi harus kita punya warna. Nah, inilah yang tadi kalau dalam masalah akidah sudah jelas kan. Akidah itu tidak bisa ditawar-tawar. Berhubung dengan syariah juga. Nah, tadi ada 5 maqasid syariah itu ya. 5 maqasid syariah itu menjadi acuan. Nah, tadi misalnya ada yang berhubungan dengan genosida di Gaza ya, di Palestina. Nah, mungkin juga menyusul dan juga sudah terjadi di Sudan ya, Sudan. Nah, itu kan bertentangan dengan hifzun nafs ya. Hifzun nafs ya, bertentangan dengan hifzun nafs. Nah, oleh sebab itu hifzun nafs ini menjadi acuan kita. Nah, jadi genosida itu tidak boleh terjadi. Nah, bagaimana dia terjadi? Ya, itu kelemahan kita. Harus kita akui kelemahan kita tidak bersatu. Ya. Kelemahan umat Islam tidak bersatu. Jadi umat Islam kita ini digambarkan oleh Rasulullah SAW akan datang nanti suatu masa kamu itu bagai hidangan ya diperebutkan oleh orang-orang ya. Nah, sebagai hidangan diperebutkan. Nah, atau kamu itu bagaikan buih ya, buih di lautan, nampaknya besar tapi isinya kosong. Nah, ini yang disebut dengan wahan ya, ya wahan. Nah, isinya tumpukannya besar tapi isinya kosong, kosong daripada akidah, kosong daripada syariah, kosong daripada akhlak. Nah, ditanya oleh sahabat, apa sebabnya ya Rasulullah? Ya. Kenapa kita diperebutkan oleh orang? Rasulullah menjawab, sebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebabnya adalah cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut mati. Nah, ini takut mati. Padahal kematian itu adalah pasti ditemui oleh setiap orang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, jadi ini acuan kita terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.
Islam mendorong kemajuan pengetahuan. Tadi dulu sudah kita sebut ya bahwa ada al-ijaz al-lughawi ya, al-ijaz al-lughawi, kemu'jizatan Al-Quran dari segi bahasa. Tidak bisa ditiru oleh orang, tidak bisa dikalahkan ya, oleh orang Arab, walaupun orang Arab itu bahasa mereka sendiri. Bahasa Arab itu bahasa mereka sendiri, tidak bisa dikalahkan. Yang kemudian al-ijaz at-tasri'i, ya ini dia yang kita maksud dengan maqasid syariah itu ya. Itu hifzu apa yang kita sebut dengan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ada maqasid syariah. Ada maqasid syariah. Kemudian begitu juga hal-hal yang berhubungan dengan yang lain-lain ya. Nah, oleh sebab itu kita dalam hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Islam, Al-Quran memberikan dorongan supaya kita mencari dan menggali ilmu pengetahuan. Nah, itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan al-ijaz al-ilmi itu. Misalnya antara lain la yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. La yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Nah, ilmu itu naiknya grafiknya itu apa? Terus meninggi. Ya. Artinya apa yang kita temukan hari ini tidak ditemukan kemarin, tidak ditemukan apalagi di zaman ayat itu turun. Nah, tapi Islam mendorong untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, hadis itu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis juga hadis mendorong itu, sehingga disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu suatu kewajiban terhadap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, jadi apa-apa yang merupakan tantangan tadi ada disebut dengan LGBT kan, itu ukurannya syariah itu apakah sesuai dengan syariah atau tidak, apakah sesuai dengan akidah atau tidak, apakah sesuai dengan akal atau tidak. Ini ukurannya itu. Kita ikuti, tapi kita tidak boleh terlena dengan itu, tapi kita mewarnai. Nah, kita ikuti. Kemudian juga talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ila lahdiyah, long life education. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Nah, yang kita sebut tadi dengan long life education, pendidikan seumur hidup. Nah, jadi tidak ada umur tua untuk menuntut ilmu. Ya. Tidak ada. Malah tubuh usaha untuk ilmu, tidak ada. Kita banyak sarana-sarana dan prasarana yang dapat kita pergunakan untuk talabul ilmi. Nah, seperti yang kita ikuti saat ini, itu kan sarana untuk menuntut ilmu. Nah, kita lihat tadi memang demikian nampak gambaran bahwa memang S2 STEPI ini ya, menggembirakan kita, keaktifan ya, dan kehadiran juga ya. Hari ini satu orang yang tidak hadir ya, dia apa kata saya, istilahnya itu Rasidah yang sedang berada di Bogor katanya. Ada acara apa datang kita di Bogor katanya, berdempet dengan kuliah. Dia sampaikan. Yang lainnya alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, nah ini ukuran kita. Nah, sehingga Rasulullah SAW taraktu fi lan tadillu abada mata masaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Nah, aku tinggalkan padamu dua pusaka, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi ini oleh sebab itu apa ini kita ikuti, yaitu al-ijaz al-ilmi ini, kemu'jizat Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Bukan berisi
ilmu pengetahuan, buku Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan itu rinci kan. Tapi Islam hanya memberikan dorongan. Memberikan dorongan dan rambu-rambu. Dorongannya supaya kita tetap belajar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tanpa dibatasi oleh tempat, tanpa dibatasi oleh umur. Kemudian juga ada senjata kita, yaitu taraktu fikum amraini itu. Al-Islam, aqidatun, wa syari'atun, wa akhlakun. Nah, ini pedoman kita di dalam di dalam kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi misalnya disebut dengan moderasi beragama, ya betul sekali apa yang disampaikan oleh pemakalah ya dan juga oleh saudara-saudara yang lain, bahwa moderasi beragama itu bukan berarti kita ikut-ikutan, tapi lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kan, lakum dinukum waliyadin. Dan itu telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah ya, dengan membuka Muahadah Madinah, ya, perjanjian Madinah atau Declaration of Madinah, ya. Madinah Charter juga, Madinah Charter. Nah, itu adalah ujungnya nanti orang-orang non-Muslim silakan beribadah sesuai dengan agamanya, silakan membuka rumah ibadah sesuai dengan agamanya, tapi tentu tidak seperti yang digambarkan tadi itu. Kita latah pula mengucapkan padahal itu tidak kita benarkan keyakinannya. Nah, sehingga kepada Rasulullah SAW dulu ditawarkan ya, sekali kita menyembah berhala, besok menyembah Tuhan, begitu seterusnya. Muncullah statement daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang harus kamu katakan kepada para orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang beragama lainnya. Nah, barangkali itu sebagai tambahan ya, sebagai stressing ya dari apa yang telah saudara-saudara kemukakan. Kemudian seluruh makalah yang berhubungan dengan ulumul Quran itu diperbaiki ya. Nah, informasi selanjutnya, apakah ada yang lain-lain, itu kami musyawarahkan dulu dengan dosen yang lain ya, atau dengan pasca ya. Karena kita belum mencoba, yang belum ada pengalaman sebelumnya, nanti kami informasikan lewat WA group ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru nampak Alimul Fajri ya. Ada acara Pak Prof. Oh, ada acara. Sedang di forum Pulau Sari kok gabungan. Ya. Ya mohon maaf ya Pak Prof. Oke ya. Oke ya. Baik, alhamdulillah diskusi kita telah selesai, dan ini juga pertemuan kita untuk semester ini terakhir ulumul Qur'annya. Mudah-mudahan kita semua ini bukan akhir daripada silaturahmi yang jelas ya Bu ya. Bukan. Mudah-mudahan bisa ya, kata Buya tadi nasihatnya ya seumur hidup kita belajar, baik itu kepada siapapun, termasuk kepada Buya. Banyak ilmu yang harus kita dalami sebenarnya masalah ulumul Quran kepada Buya. Untuk itu kami kepada Ustaz Abdallah untuk mewakili lokal kita untuk saling memaafkan lah gitu di antara diskusi kita selama ini gitu kan, bukan barayo ya. Silakan Ustaz Abdallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Taufik. Nah, oke, setelah 8 kali masuk ya,
Nah, Ya. kita dengan Bapak Prof, pertemuan pertama dulu kita itu em, tentang pembagian tugas atau silabus. Masuk pertemuan pemakalah pertama sampai hari ini pemakalah ke-7. Dan untuk berikutnya nanti pemakalah ke-8 itu sudah pembahasan tentang hadis dan itu kita masuknya sama Dr. Bukhari. Nah, artinya sekarang pertemuan terakhir kita dengan Bapak Profesor Dr. Rusdi AMLC, MA. Nah, di semester ini mudah-mudahan di semester depan kita kembali belajar sama beliau ndaknya. Amin. Jadi kami Pak Prof selama pembelajaran ini tak ya ke telah apa talompe ada tersinggung ke naik telentuang ke turun istilahnya. Nah, kok dimulai lah takatuan, kok di tangan lah tajambawan, nah, kok di kaki lah talangkan istilahnya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan tuh Pak Prof. Ya. Ya sama-sama timbal balik ya. Ya. Oh, Timbal balik ya. Putra Samu, halo Pak Prof. Boleh ya. Nah, Salimun, fotografer kita Salimun. Sedang tidak dekat laptop. Oh, iyalah. Kalau Tidak gitu bisa. Bu Sipa. Mana Bu Sipa? Semuanya agar memperlihatkan wajah manisnya dengan senyum yang indah. Nah, Ibu Pit mana dia? Kok nggak ada? Fitri Handayani sama Ibu Faizatul Mujahidah. Oke, yang memoto Bu Sipa ya. Sip. Oke. 1, 2, 3. Dah, Bu? Oke, alhamdulillah. Tidak Dah, Pak terasa Prof. sampai mana. Apa? Tidak Nggak terasa terasa. Ya, iyalah lah banyak dikecek Bu Sipa mah. Makasih banyak Pak Prof. Ujian kita Ya. bagaimana nanti Pak Prof? Itu tunggu informasi selanjutnya ya. Oke. Ya, kan masih ada lagi waktunya ya. Ya. Terima kasih Pak Prof. Ya, sama-sama. Semuanya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Terima Prof. kasih Pak Prof. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. banyak Pak Prof. Alhamdulillah. Ini Mr. Jamal. Ya. Oh, siapa? Ini kita umroh ya Pak. Ya, oke. Ya, kita live dulu ya. Ya, kita mau ke Stepik untuk menemui rekan-rekan yang offline ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak ya. Ustaz Jadwal Pak Prof di Staypeak bukannya jam 10:30 ya? Iya Bu ya. Iya. Jadwal Iya, awak sana jam 8 kok mah. Baru masuk saya. Ditukar enggak? Bincang itu. Kok jam berapa? Makan lontong pical sadonya. Jam berapa Mas? Cerita mangga.